jam sudah kami menolak. Ini kita masih ada bintang tamu. Ada, kalau aku bilang ya Wi, kamu kalau mau cari suami berikutnya ya, cari Siapa yang nyari? Kalau, kan kita nggak pernah tahu. Cocoknya kalau menurut aku yang kayak begini, yang gagah, tinggi, bisa ngejaga kamu. Oh iya? Beneran. Yang ini kayak cocok. apa sih? Tapi walaupun dia sudah punya istri, tapi seenggaknya 11-12 kayak sama gini dia. gitu Ya. maksudnya. Referensi aja, cari yang tinggi, Yang gimana sih coba Tapi aku kemarin kan udah tapi gagal juga. Apaan sih? Tapi yang satu ini Emang nggak ada dia... yang lain apa Wi, pasangan mulu yang diomongin? ini tuh dia rela melakukan apapun ya. Bahkan untuk mencari rezeki, dia mau banting piring. Set! Banting Udah setir langsung gak ada. aja, ini si Dari news ganteng yang anchor. family man banget ya. Menjadi aktor, Family man. ini Ya. dia Tommy Fajar. Selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Tadi bilang, giliran masuk dia, gitu ke gua Dewi itu. Kenapa pukul-pukul? Apaan sih? Lu nggak bisa ya ngomong, lu comel banget jadi lu. Mas Tommy Fajar, banting setir dari news anchor, sekarang jadi seorang aktor. Tapi dibilang sebagai family man katanya. Nanti kita bahas. Tapi semua kami di sini mengucapkan terima kasih. Saya tuh penggemar Mas Tommy, setiap ada Mas Tommy bawa berita, yang lain nggak saya tonton. Oh jadi Mas Tommy aja iya. Oke, thank Makanya you, Mas Tommy thank you. tiap hari tuh harus live TikTok deh. Kenapa? Ya kan kalau misalkan mau ini siaran bisa. Maksudnya kakak mau nontonin live TikToknya. Ini ada orangnya langsung aja. Kenapa nggak mau langsung? Apa sih? Tuh kan. Family man dicari banyak perempuan. Alasannya kenapa dibilang family man, kita intip dulu yang satu. Kayak anak ini. SMA deh si kakak. Kenapa kak? Kok kakak Ya, senyum-senyum mau nanya sendiri apa? gitu lihat Kenapa? tadi Mas cuplikan. Tommy, Ya. Kok bisa sih dibilang family man? Kok bisa sih dibilang family man? Mas? Gimana sih? Gua nggak bisa gitu-gitu. Kenapa sih? Enggak, aku barusan disuruh menye-menye, nggak bisa Enggak, gua. ada yang nyuruh banyak-banyak, emang lu begitu aja aslinya. Kagak. Family man, oke. Family man. Buat seorang Tommy, arti family man itu sebagai suami atau ayah yang seperti apa? Kalau sebagai suami yang udah jelas perhatian ya sama istri, terus bisa ngerti nih. Kadang-kadang kan cewek tuh lebih banyak diemnya. Ya benar. Nah, kita juga harus peka nih. Ini diem nih kenapa? Apa uang belanjanya kurang? Atau mesranya kurang? Nah, jadi harus ditanya tuh. Kalau misalnya pulang kerja aktivitas, duduk sebelahnya tanya. Sini deh, deket sini deket. Gitu dong. Coba reka adegan, coba master ke adegan, coba master ke adegan. Silakan Kan ya. aku diem nih Mas. Iya. Iya. Ceritanya dia uang belanjanya kurang, ya dia diem terus silakan. Bang belanja Mau lagi. belanja terus. Jadi coba ya. Say. Iya. Ya, coba. Dewi kamu capek ya? Sini sayang, sini, duduk sini. Kenapa sih? Oh cepet ya. Ada apa sih Bentar sebenarnya? dulu deh, kan ini suami istri Mas. Kamu kenapa sih diem Ya, terus? masa nggak ngerti-ngerti sih Mas apa maunya aku? Ya udah ayo ke kamar yuk. Wah langsung. Kok kekerasannya duit? Dikasih uang Nambahin. Tapi itu suami yang bener gitu. Nanti kalau ada calon suamiku, nanti kalau aku lagi ngambek kayak gitu langsung digendong gitu langsung. Gua udah bilang Itu makanya mesra kayak juga kan, begini suami romantis idaman. Iya digendong Oh, terus jadi mau gua digendong, Kak, reka taruh adegan. depan rumah set gitu. Bagus kan? Ini suami idaman. Tapi kalau Iya, bener. versi ayah, kalau ayah Ya. yang baik dalam pikiran seorang Tommy itu seperti apa? Kalau ayah ya udah pasti ikut dalam usia besarnya mereka gitu. Golden age ya. Golden age ya. Kayak misalnya pagi itu saya habis sholat subuh langsung bangunin mereka. Nah, tapi mereka udah pada mandi sendiri ya. Terus udah gitu siap-siap nganterin mereka ke sekolah. Sampai sekarang masih nganterin? Masih. Cuma kadang-kadang kayak begini kan tadi dijemput pagi nih. Iya. Nah, anak-anak terpaksa deh pergi sendiri tuh tanpa saya. Tapi mereka udah nanya tuh, Pak kok nggak nganterin? Udah nanti Papa jemput. Kalau misalnya bisa waktunya. Luar biasa dia di sini jemput anak. Ya. Kenapa Wi? Kayak gitu dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Biar Dia kan kepengen suatu saat aku punya suami yang seperti itu. Bertanggung jawab gitu Bertanggung maksudnya. jawab, punya anak, dijemput, kita sholat subuh berjamaah bareng. Tapi hebat Amin. sekali ya menata waktunya tuh hebat loh. Luar biasa sebagai ayah, bapak rumah tangga, punya pekerjaan, harus perhatikan anak, Iya. maunya istri gimana gitu ya. Itu hebat mengatur harus gimana? sempetin waktunya. waktunya. Tapi kadang-kadang memang nggak sempet untuk
nganter atau jemput gitu. Bukan Sebisa mungkin kayak ini nanti nih kalau misalnya emang sempet surprise karena mereka taunya nggak dijemput sama papanya. Jadi surprise tuh mereka seneng tuh. Jadi suka memberikan kejutan-kejutan juga ya. Mas Tommy gimana? Bukan masalah memberikan waktu dan memberikan surprise, tapi sabarnya itu loh. Dengan kesibukan, dengan jemput antar gimana gitu. Karena menurut saya family itu nomor 1. Jadi kita semua butuh uang ya untuk kehidupan kita gitu, untuk mencari nafkah. Iya. Tapi tanpa keluarga itu nothing menurut saya. Dengerin tuh Kak Karen. Nah, satu lagi, rezekinya suami itu ada di keluarga. Ada di keluarga. Oh my God. Tapi itu bagus, rezekinya suami itu ada di keluarga. Kalau ada orang yang bilang atau nanya kenapa belum nikah, belum ada rezekinya. Nikahi dia maka dia akan menjadi rezekimu. Makanya cepetan nikah. Gak ada ceritanya bujang tuh kaya. Ya lu juga makanya cepat nikah lagi. Oh, nikah lagi. Kebiasaan loh. Tapi kita tuh ngelihat Mas Tommy ini luar biasa, Tommy Fajar ya. Ini kita mempertanyakan satu hal. Banyak suami yang memprioritaskan istrinya ketimbang anak-anak. Karena nanti mereka bilang anak-anak akan tumbuh dewasa, mereka punya hidupnya sendiri. Ini bertolak belakang dengan Tommy. Kita mau kasih lihat artikel yang satunya. Sempat ditanya prioritas, Tommy Fajar lebih memprioritaskan anak daripada istri. Betul. Memprioritaskan anak. Sama Kenapa? seperti Mas Ari dan Omes tadi ya. Karena menurut saya kalau istri itu kan sudah dewasa ya. Dia sudah tahu do and don'ts-nya lah. Kalau anak-anak ini tetap butuh arahan dari istri juga, dari ayahnya juga, gitu. Ya. Nah, jadi saya lebih memprioritaskan anak. Anak, iya. Mas. Berapa anak? Kenapa? Mau sedikit nanya, Mas. Nanti kalau ke depannya, lebih pilih istri atau anak? Lebih pilih ke depannya itu Kalau sudah besar. Anak sudah dewasa maksudnya ya. Ke depannya. saya pasti milih dua-duanya sih. Karena saya juga tanpa istri juga anak itu besar juga. Tapi kalau misalkan Pasti harus nggak. memilih salah satu, misalkan harus memilih salah satu, istri atau anak? Ini berat Juga ke nih. depan. Ini berat nih. asli. Kalau aku, Istri ya? Kalau Ari juga nikah? istri. Oke. Karena masa Alasannya? tua nemenin ya? Masa tuanya akan ditemenin sama istri. Karena anak aku dua-duanya cowok, dia akan berumah tangga. Kalau Oke. dua Tommy Fajar? Iya. Iya, kalau Ya. cuma dulu, San. Mudah-mudahan istri nggak nonton sih. Tommy Fajar, kita tuh salut ngeliatnya ya, anak-anak diprioritaskan. Ya. Anak-anak mau pergi sekolah diantri, pulang sekolah sebisa mungkin dijemput. Apakah ini ada hubungan dengan masa kecilnya seorang Tommy Fajar? Pernahkah merasa kehilangan momen bersama dengan orang tua misalnya, sampai akhirnya merasa bahwa gue harus menjadi versi terbaik dari orang tua gue? Justru saya melihat figur ayah saya dulu almarhum sama almarhumah ibu saya, itu dia memprioritaskan anak banget. Jadi saya tiru tuh cara mereka mendidik anak itu. Seperti itu sih. Jadi menurut saya ketika saya waktu kecil itu, ya oke, saya jujur, saya kurang perhatian. Jadi waktu itu saya dititipin sama kakek nenek. Oke. Ngaji semua tuh ikut kakek nenek waktu itu di Cilandak. Nah, saya pikir pas saya besar tuh saya realize gitu kalau kayaknya ini anak ini harus dibesarkan oleh orang tua sendiri deh. Kita nggak bisa nitipin kayak gitu. Emangnya TPA tempat pendidikan anak. Ya kan? Jadi saya pikir ini harus kita kasih perhatian lebih ke anak. Lo bisa buat kok, terus lo masa nggak bisa ngurusnya? Dan ini bukan cuma tanggung jawab ibu doang atau istri doang. Betul. Tapi bapak tuh seorang figur yang dibutuhin oleh anak. Jadi itulah akhirnya mindsetnya tuh gue rubah kalau gue harus ikutan bareng lo mah gitu, bareng istri untuk Tanpa harus menyalahkan masa lalu, justru itulah yang bisa membentuk seorang Tommy Fajar untuk parenting terhadap kedua buah hatinya ya. Termasuk juga ajak anak-anaknya untuk berolahraga. Kita mau kasih lihat seperti apa aktivitas mereka. Wah, olahraga bareng bersama keluarga ya. Iya. Nah karena kan saya sekolah olahraga nih, jadi anak-anak harus dilibatkan olahraga. Bahkan ada beberapa yang rencananya saya arahin untuk jadi atlet. Oh gitu. Yang cewek Lagi justru. dirancang. Bola. Iya. Oh wow. Dia di klubnya sekarang cewek sendiri. Jadi Keren emang seneng tuh. banget, dia seneng banget main bola. Tommy Fajar, sorry, anak paling besar usia berapa? 1 SMP. Satu SMP. Tommy Fajar kan kita tahu awalnya tuh sebagai seorang news anchor, ya kan? Kemudian banting setir menjadi aktor. Komentar anak setelah tahu bapaknya kok, wah ini berubah banget dari bacain berita depan TV, tiba-tiba berakting kan Iya. jauh sekali ya. Maksudnya jarang news anchor yang akhirnya banting setir jadi aktor. Biasanya presenter atau ya TV host Iya, di MC luar, gitu ya ya. betul, di luar berita. Ya. Jadi waktu itu
sempet lama kan tuh vakum tuh dari udah nggak ada di layar lagi gitu. Tuh anak-anak pada nanya, "Pah, kok udah nggak ada lagi?" gitu. Kita sering loh nonton Bapak kalau lagi siaran gitu. Ya udah, belum waktunya kali ya. Terus nunggu tuh sempat vakum, akhirnya ada kesempatan tuh di film. Terus nanya sama anak-anak waktu itu sebelum main itu, kalau misalnya Papa ada lagi di layar tapi bukan sebagai news anchor gimana. Jadi Papa sebagai apa? Sebagai aktor. Ya boleh dong. Iya boleh Pak, dicoba. Bapak bisa kok acting katanya gitu. Oke. Film pertama, apa komentar anak-anak? Waktu itu jadi jaksa di Miracle Cell Number 7 yang pertama tuh. Keren katanya, "Pak, meyakinkan," katanya. Oke, actingnya oke katanya gitu ya. Alhamdulillah bisa diterima. Tapi masih ini Pak, sedikit kaku. Oh, waktu itu jadi jaksa harus kaku gitu. Terus next filmnya apa Pak? Next projectnya? Ya ini film ada Satu Imam Dua Makmum kan. Nanti kita bahas seperti apa ya. Tapi kalau buat seorang Tommy Fajar sendiri, kemungkinan untuk kembali ke bidang news anchor, bacain berita, apakah kemungkinan masih ada atau sekarang jauh lebih nyaman untuk acting depan kamera? Masih, saya masih mencintai dunia jurnalis. Saya masih pengen It's jadi... on your blood ya. Dunia jurnalis atau menjadi aktor? Dua-duanya sih. Tapi untuk sekarang ini saya mau fokus dulu sebagai aktor. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke jurnalistik lagi ya? Itu masih. Oke. Tanggapan istri? Tanggapan istri selalu support sih dia. Dia selalu support. Istri saya bilang apapun itu kerjaannya, yang pasti kamu enjoy gitu dengan pekerjaan itu gitu. Ya yang penting duitnya ke istri gitu maksudnya. Iya benar. Tekanannya pasti berbeda ya, tapi ini hal baru yang justru menyenangkan juga untuk ketemu atau melakukan hal baru. Justru itu yang membuat kita merasa lebih alive, merasa lebih hidup ya. Dan yang paling penting disupport sama keluarga itu sih. Tantangan ketika banting setir ke dunia baru, jadi seorang aktor untuk seorang Tommy Fajar. Apa tuh dari news anchor kan, tiba-tiba berdrama, berakting gitu. Tiba-tiba berakting, main film. Iya. Sebenarnya ini kalau kita bandingin antara news anchor sama aktor tuh sebenarnya sama aja, sama-sama acting. Tapi ketika jadi news anchor itu actingnya jadi diri lo sendiri. Iya. Tapi ketika untuk ini kan jadi orang lain ya, ketika jadi aktor kan tantangannya Jadi anchor ya kalau jadi acting ya. Iya. Kalau sekarang saya malah lebih lepas sih, karena aslinya tuh nggak sekaku itu kayak di layar news anchor gitu kalau misalnya lagi siaran. Kalau sekarang malah lebih luasa dan tantangannya gimana ya? Harus bisa nggak cuman acting tapi juga harus bisa dancing, harus bisa singing gitu loh. Mas Tom ini asli, maksudnya pembawaannya memang sebenarnya kalem atau memang senang bercanda, senang bercanda ya? Senang bercanda. Oh. Tapi memang begitu ya, bener kata lagu tuh, dunia adalah panggung sandiwara ya. Bahwa memang setiap kita insan memerankan karakternya masing-masing. Ada yang menggunakan topeng sebagai aktor, sebagai pembawa berita, sebagai penyanyi, sebagai polisi, sebagai dokter. Tapi jangan lupa bahwa kita adalah manusia biasa yang pastinya memiliki kekurangan. Dan harus bersyukur bahwa apa yang diberikan Tuhan merupakan jalan terbaik yang harus terus kita usahakan. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.